Salam Patunggilan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadat bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita. Tentunya situasi ini tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, ibadat akan dilayani oleh Pendeta Joni Sukohadi dan anggota Majelis Jemaat. Pada hari Senin, 6 Juli 2020, telah dimulai pembangunan pastori GKJW Jemaat Lumajang. Dimohon bantuan, dukungan, doa dari seluruh warga jemaat. Laporan perkawinan tahap 2 pada tanggal 2 Agustus 2020 telah melaporkan perkawinan tahap 2, yaitu Saudari Maya Thea Lolita, putri Bapak Farid Herdianto, dengan Ibu Wiwit Endah Sri Wilujeng, dengan Saudara Dwi Yanuar Christian, putra Bapak Simon Gatot Sukhadi, dan Ibu Lydia Sunarsih dari Jemaat GKJW Batu. Rencana pemberkatan perkawinan di GKJW Jemaat Lumajang pada hari Minggu 15 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilakan bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita awali ibadat kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 21 bait pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita masuk di dalam saat teduh. Baiklah, hati dan pikiran kita kiranya menyampaikan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tema ibadah pada hari ini, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dari Roma 11 ayat 29 sampai 32. Demikian firman-Nya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya di atas mereka semua. Amin.
kita pujikan Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun setiap hari kita bertobat, ternyata setiap hari pula kita sering melakukan kesalahan, dosa bahkan pelanggaran yang sama. Karena itu, baiklah kita semua juga sekarang kita mengaku kepada Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita bertobat, mohon pengampunannya. Kita semua bertobat dengan bernyanyi dari Kidung nomor 25 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengindahkan firman Tuhan menjadi berita anugerah untuk kita semua dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 381, ayat 1 dan 6. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan pada minggu ini kita akan membaca dari Matius pasal ke-15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Terlebih dahulu marilah kita berdoa, dan setelah berdoa kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 59. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur senantiasa atas segala berkat dan kesempatan yang boleh kami terima. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau
memberkati kami masing-masing, mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat belajar dengan benar dan sungguh-sungguh akan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, kiranya juga Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah dalam ibadah minggu hari ini berjudul Hidup Menurut Jalan yang Ditunjukkan Tuhan. Saudara, kasih Allah itu universal pada semua bangsa, pada semua golongan, pada semua kelas dalam masyarakat, bukan monopoli bangsa tertentu. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita semua bahwa kasih Allah itu universal. Semula dipahami bahwa Allah itu hanya milik orang Yahudi saja. Maka menjadi persoalan tersendiri ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kasih Yesus ternyata juga menyentuh pada bangsa lain seperti perempuan Kanaan di dalam bacaan hari ini. Di dalam bacaan ini, baiklah kita menggambarkan demikian. Yang disebut Tuhan itu adalah Allah. Anak-anak adalah bangsa Yahudi. Roti adalah karya keselamatan. Anjing adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi kita dengan alegoris semacam itu, kita bisa memahami makna dari bacaan ini. Bacaan ini mendobrak pemahaman bahwa karya keselamatan Allah itu hanya untuk bangsa Yahudi saja. Bagi kita yang telah menerima kematian dan kebangkitan Kristus, percaya
bahwa sudah tidak ada lagi tabir pemisah atau penghalang dan pembagi. Tidak ada lagi pemisah bangsa pilihan dan bangsa kafir. Semua orang punya hak yang sama dan dipersatukan dalam kasih karunia Yesus Sang Kristus. Allah sendiri yang telah mendobrak tabir pemisah itu. Bacaan kita adalah contoh peristiwa bahwa karya keselamatan Yesus Sang Kristus itu universal. Perempuan Kanaan pun yang menyadari bahwa dirinya bukan bangsa Yahudi, tapi perjuangannya yang tak kenal lelah untuk mendapatkan kasih Yesus, ternyata juga sampai pada kenyataannya. Mereka tersentuh dengan anugerah kasih yang diberikan oleh Tuhan. Yesus tidak membatasi, maka kita juga jangan membatasi. Itu jalan yang membuka bagi orang untuk mendapatkan karya penyelamatannya. Jadi, kita jangan egois bahwa Tuhan Yesus itu untuk kita, tapi untuk semua orang. Tuhan Yesus itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang, untuk dunia. Seringkali kita merasa egois bahwa kita ini adalah orang yang pasti dikasih Kristus. Kita seolah-olah mengabaikan yang lain bahwa mereka tidak mendapat kasih Kristus. Tapi bacaan kita hari ini menyadarkan kita bahwa kasih Kristus juga menyapa semua orang dengan caranya sendiri. Dan itu tidak tergantung dari kita. Siapa yang dikasihi Allah, siapapun itu bisa terjadi. Jadi bukan monopoli kita orang Kristen. Semua orang di dunia bisa tersentuh kasih Kristus. Karena itu, sebaiknya bagi kita semua orang Kristiani tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri tidak memberikan tabir, tidak memberikan penghalang, maka kita pun jangan menghalangi orang lain untuk juga mendapatkan kasih Kristus. Seperti tadi perempuan Kanaan itu. Orang Kanaan itu umumnya adalah bukan orang Yahudi. Jadi suku Kanaan itu suku tersendiri. Semula dipahami bahwa orang Kanaan tidak mungkin tersentuh kasih Allah. Tetapi cerita hari ini menunjukkan hal yang sungguh berbeda, sungguh berlawanan. Bahwa kasih Yesus juga dibagikan bagi wanita Kanaan tadi. Karena wanita Kanaan itu ternyata dipandang Yesus sebagai orang yang beriman, orang yang percaya juga. Jadi kita juga harus membuka pemahaman kepada setiap orang di dunia ini bahwa siapapun bisa juga dipandang oleh Yesus sebagai orang yang beriman, sekalipun mungkin mereka belum masuk Kristen, belum mengikuti ibadah di gereja. Tapi bisa jadi setiap orang mendapatkan kasih Kristus. Mereka mendapatkan penyelamatan dari Kristus. Hanya mungkin kita tidak tahu saja. Dan cara Kristus mengasihi setiap orang itu menurut caranya tersendiri. Jadi bukan menurut kesenangan kita. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita janganlah egois menganggap bahwa Kristus hanya milik kita, tapi baiklah kita terbuka seperti ajaran hari ini, bahwa Kristus adalah untuk dunia, Kristus untuk semua bangsa,
Kristus untuk semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, melalui berita yang kami terima hari ini, menguatkan kami semua bahwa kasih Tuhan itu untuk dunia. Kasih Tuhan itu untuk semua bangsa. Kasih Tuhan itu untuk semua orang. Lebih-lebih saat ini Tuhan, dunia sangat merindukan jamaah-Mu. Dunia sangat merindukan pertolongan-Mu. Dunia sekarang ini dilanda keprihatinan karena menderita oleh serangan pandemi virus corona. Semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap jerih payah, jerih lelah manusia di dunia ini yang berusaha untuk mendapatkan cara bagaimana menangkal virus corona ini, berbagai upaya untuk mendapatkan imun, pencegahan. Kiranya Tuhan tolong semua, sehingga hal yang meresahkan dunia ini segera dapat diatasi. Lebih-lebih keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia, kiranya segera mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi keresahan akibat pandemi virus corona ini. Kiranya segera ditemukan imun yang dapat mencegah, menangkal berkembangnya COVID virus corona ini. Terlebih juga karena akibat pandemi ini Tuhan, banyak sekali penderitaan yang dialami oleh semua orang, semua bangsa di dunia ini. Memang tidak semua terkena virus corona, tetapi banyak mereka yang menjadi sakit karena serangan virus ini. Karena itu semua bangsa mengalami ketakutan. Termasuk sekarang sekolah-sekolah juga mengalami ketakutan. Pelajaran-pelajaran dilakukan secara online dan mengharuskan orang tua untuk mendampingi anaknya di dalam mengajar. Dan kesulitannya adalah para orang tua tidak semuanya melek huruf, melek pengetahuan, sehingga juga mengalami banyak kesulitan di dalam mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan inilah derita bagi anak-anak sekolah zaman sekarang ini. Mereka tidak bisa mendapatkan bimbingan yang tepat oleh pengajar yang tepat pula. Kami memohon campur tangan Tuhan agar penderitaan anak-anak sekolah ini dapat segera teratasi, dan virus ini segera teratasi, anak-anak sekolah dapat masuk kembali secara wajar, dapat tatap muka kembali dengan gurunya, sehingga pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dapat sungguh-sungguh diserap oleh anak didik. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua yang mengalami kesulitan di dalam mendidik anaknya, kiranya senantiasa Tuhan bimbing, Tuhan berkati mereka semua, supaya tidak mengalami putus asa, tapi tetap dengan penuh kasih memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami persoalan dengan pekerjaan,
karena banyak sekali pekerja-pekerja yang dirumahkan, sehingga penghasilan mereka menjadi berkurang. Dan mereka tentu menderita tekanan batin oleh persoalan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga dapat mereka semua mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan di dalam keluarga. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Agustina yang sekarang sedang mengalami penderitaan sakit. Tuhan campur tangan, berikan kekuatan dan penghiburan supaya saudara kami Ibu Agustina dapat melalui segala cobaan berat ini, hingga dapat segera melalui segala pengobatan dan terapi, hingga saudara kami ini dapat dikuatkan, disembuhkan, dan menjadi sehat walafiat kembali, dapat mengajar kembali seperti sedia kala. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami kesusahan karena suami, karena anaknya meninggal dunia. Kami berdoa untuk saudara Rosi, karena ditinggalkan oleh suaminya. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, sehingga dapat segera tergantikan segala duka cita yang dialami, tergantikan dengan sukacita pemberian Tuhan. Demikianlah Tuhan seru doa kami. Banyak sekali hal yang sesungguhnya menjadi ungkapan kami, tapi tidak semuanya dapat kami sampaikan di sini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah kita bernyanyi dengan kidung jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagaimana yang sudah kita siapkan masing-masing. Adapun dasar persembahan di dalam ibadah kita pada minggu ini, yaitu terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1 sampai dengan persembahan selesai. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan ucapan syukur di mana Tuhan sudah berkenan memberikan waktu kepada kami di dalam mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga betul-betul persembahan ini berguna di dalam kami menyebarkan firman Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kepada tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, Engkau memberikan berkat yang tambah melimpah ruah, sehingga ke depannya kami dapat mempersembahkan yang lebih besar lagi untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, setelah kami menyelesaikan ibadah ini, kiranya Tuhan tetap membersamai kami dan menyertai kami pada saat kami nanti kembali kepada aktivitas kami setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Baiklah, kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kamu sekalian. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 375 ayat 1.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita semua mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474 ayat 1.